Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Assalamualaikum, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Yulia Irawati dan ini ada rekan-rekan saya yaitu bernama Gila Angelina Ekawati, Vivi Novitasari, Winur Anissa, Nurul Lutfiana, Syarifatu Lailatin. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan kami ke sini yaitu untuk membarukan pendidikan kesehatan pada ibu mengenai tanda bahaya kehamilan pada ibu hamil. Sebelumnya, ini dengan ibu siapa ya? Bu Vina. Itu kehamilan yang anak berapa Bu? Kira-kira? Nomor 2. Itu usia kehamilannya berapa Bu? Baik Bu, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai pendidikan kesehatan tanda bahaya pada ibu hamil. Untuk yang pertama disampaikan oleh Mbak Dwi Nur Anissa. Silakan Mbak Dwi dijelaskan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kehamilan dan tanda-tanda gejala ibu hamil. Menurut KBBI atau Komunitas Besar Bahasa Indonesia, kehamilan mengacu pada definisi hamil, yaitu kondisi di mana sel telur dan sel sperma menyatu menjadi satu dan membentuk janin dalam rahim. Sedangkan tanda-tanda gejala kehamilan yaitu tanda atau gejala pada ibu hamil dan janin yang dikandungnya mengalami bahaya, sehingga untuk mendapatkan pengobatan bisa mengecek puskesmas terdekat. Kemudian untuk tanda-tanda bahayanya ada beberapa macam, dari trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Nah, yang pertama akan membahas dari trimester pertama yang akan dijelaskan oleh Dila. Di sini saya akan menjelaskan materi tanda bahaya ibu hamil pada trimester pertama. Tanda bahaya ibu hamil trimester pertama pada usia 0 sampai 12 minggu ada beberapa. Pertama, perdarahan pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan kejadian satu abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Yang kedua, kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur telah dibuahi tidak menempel pada dinding endometrium kami uteri. Dan yang ketiga, molahida tuberosa, yaitu suatu kehamilan yang berkembang biak wajar di mana ditemukan janin dan hampir seluruh filikarialis mengalami perubahan berupa degenerasi hidrofit. Tanda bahaya yang kedua yaitu muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan. Perasaan mual muntah ini karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG dalam serum. Mual dan muntah yang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari dalam keadaan umum menjadi keadaan lebih buruk dinamakan hiperemesis gravidarum. Selanjutnya, selaput kelopak mata pucat disebabkan oleh anemia dalam kehamilan, disebabkan oleh defisiensi besi dan perdarahan akut, bahkan tak jarang keduanya saling berinteraksi. Dan yang terakhir yaitu demam tinggi, munculnya gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Selanjutnya, trimester kedua disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trimester yang kedua, yaitu usia kandungan 13 sampai 28 minggu.
Di situ ada 3 tanda bahaya. Yang pertama yaitu demam tinggi. Nah, dikatakan demam tinggi itu apabila suhu tubuh ibu lebih dari 38 derajat Celcius. Dengan suhu normalnya itu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Dalam kehamilan itu merupakan suatu masalah. Akan tetapi demam tinggi itu merupakan gejala infeksi dalam kehamilan yang disebabkan karena masuknya virus ke dalam tubuh sehingga menyebabkan demam tinggi tersebut. Untuk penanganan sederhana yang bisa ibu lakukan di rumah dengan istirahat yang cukup, berbaring, kemudian banyak minum air putih untuk mengurangi dehidrasi, dan biasanya bisa dilakukan mengompres dengan air hangat. Jangan sesekali mengompres dengan air dingin karena itu bisa meningkatkan suhu tubuh, justru meningkatkan bukan menurunkan. Kemudian yang kedua yaitu bayi kurang bergerak seperti biasa. Biasanya bayi bergerak itu pada usia 5 atau 6 bulan. Bayi itu seharusnya bergerak paling sedikit 3 kali per jam jika ibu itu sedang berbaring atau beristirahat, dan jika juga ibu sedang makan atau minum dengan keadaan baik, biasanya dengan keadaan duduk, itu biasanya bayi bergerak. Beberapa ibu hamil dapat melaksanakan gerakan itu lebih awal. Jika bayi tidur, itu gerakannya akan melemah. Jika bayi tidak bergerak seperti biasa dinamakan IUFD. Nah, itu merupakan tidak adanya tanda kehidupan janin. Nah, tanda bahaya ini paling beresiko tinggi terhadap kehidupan janin. Kemudian tanda bahaya yang ketiga yaitu selaput kelopak mata pucat. Itu merupakan salah satu tanda anemia. Anemia merupakan kondisi di mana ibu hamil kadar hemoglobinnya rendah, kurang dari 10,5 gram %. Nah, anemia itu dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi zat besi. Maka biasanya ibu hamil dianjurkan minimal mengonsumsi 90 tablet selama kehamilan. Selama kehamilan itu 1 tablet per hari. Karena zat besi dapat menambah asupan nutrisi pada janin, mencegah anemia, dan mencegah perdarahan saat melahirkan. Tidak hanya bisa tablet zat besi, kita juga bisa mendapatkan zat besi itu dari makanan. Contohnya bisa kacang-kacangan, daging, ayam, kemudian jeroan, sayuran hijau, dan lain-lain. Kemudian biasanya ibu melakukan pemeriksaan di dokter kandungan, itu biasanya dinamakan ANC, antenatal care, atau pemeriksaan kehamilan. Nah, biasanya di ANC itu ada 14 T. T yang pertama yaitu timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Yang kedua, biasanya juga dilakukan tekanan darah. Yang ketiga, dilakukan pengukuran tinggi fundus, tinggi perut ibu. Kemudian disuntikkan tetanus toksoid. Nah, yang kelima ini berhubungan dengan tadi masalah yang ketiga, selaput kelopak mata pucat. Makanya di 14 T itu dianjurkan ada tablet zat besi minimal 90 kali. Kemudian tes hemoglobin. Yang ketujuh yaitu tes protein urin. Yang kedelapan tes reduksi urin, yaitu untuk mengetahui apakah ibu menderita diabetes mellitus atau tidak. Yang kesembilan, tekan pijat payudara yang berguna apakah ibu sudah bisa mendapatkan ASI ibu atau belum. Kemudian yang ke-10 yaitu senam hamil, bisa dilakukan di rumah. Yang ke-11 PDRL. PDRL itu penyakit menular seksual. Kemudian yang ke-12 temui cara atau pendidikan kesehatan seperti saat ini yang kita lakukan. Yang ke-13 ada terapi tiroid. Yang terakhir yaitu terapi malaria. Selanjutnya akan dijelaskan trimester yang ketiga. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan di semester ketiga, yaitu tanda bahaya kehamilan semester 3. Yang pertama itu perdarahan perkawinan.
pada akhir kehamilan perdarahan yang tidak berwarna adalah merah. Banyak dan kadang-kadang tidak disukai dengan rasa nyeri. Yang kedua, sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang menunjukkan masalah serius adalah sakit kepala hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat. Itu gejala dari preeklampsia. Yang ketiga, penglihatan kabur. Perubahan penglihatan atau pendengaran kabur dapat menjadi tanda-tanda preeklampsia. Yang keempat, bengkak di muka atau di tangan. Bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius pada muka dan tangan, tidak hilang setelah beristirahat pada preeklampsia. Yang kelima, janin kurang bergerak seperti biasa. Jika bayi tidak bergerak, gunakan IFPD, interim fetal dia. Tidak adanya tanda-tanda kehidupan janin di dalam kandungan. Yang keenam, ketuban pecah dini menyebabkan hubungan langsung antara dunia luar dan ruangan dalam rahim sehingga memudahkan terjadinya infeksi. Yang ketujuh, kejang. Kejang dalam kehamilan dapat merupakan gejala dari preeklampsia. Yang ke-8, takut selaput kelopak mata pucat. Anemia dalam kehamilan disebabkan defisiensi besi dan perdarahan akut, bahkan tak jarang keduanya saling berinteraksi. Yang ke-9, yaitu demam tinggi yang disebabkan oleh infeksi dalam kehamilan, yaitu masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh wanita hamil yang menyebabkan tanda atau gejala penyakit. Kemudian untuk agar terhindar dari tanda bahaya tersebut, ada beberapa pencegahan tanda bahaya ibu hamil. Silakan, Atin. Di sini saya akan menjelaskan cara pencegahan tanda bahaya pada ibu hamil. Yang pertama, menganjurkan setiap awal ibu hamil ke DKIA. DKIA adalah Balai Kesehatan Ibu dan Anak, sebuah balai masyarakat khusus. Ini dibuat untuk mendukung program pemerintahan dalam menjaga pengelolaan kesehatan yang bertujuan untuk menemukan angka kematian ibu besar dan angka kematian bayi. Yang ketiga, dengan memeriksakan kehamilan mungkin dan teratur posyandu, puskesmas, rumah sakit setidaknya 4 kali selama kehamilan. Yang keempat, dengan mendapatkan hasil tetanus toksoid 2 kali. Yang kelima, mengkonsumsi makanan bergizi pas sehat dengan sempurna seperti kaya akan protein, lemak, dan karbohidrat. Yang keenam, melakukan olahraga ringan seperti jalan-jalan pagi atau mengerjakan kerjaan yang ringan. Yang terakhir yaitu bagaimana sikap kita jika terjadi tanda bahaya ibu hamil. Sikap yang harus dilakukan oleh ibu atau keluarga yaitu yang pertama itu jangan panik. Jika ibu mengalami pendarahan, maka jangan panik lebih dulu. Segera dibawa ke dokter dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi keadaan janin tersebut. Yang kedua, mencari dan mempersiapkan transportasi. Ketika ingin memeriksa ke dokter, misalnya di RS, maka sebelumnya siapkan transportasi yang akan ditumpangi ibu. Yang ketiga, segera bawa ibu ke tempat bidan rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain. Jika ibu mengalami gangguan dengan kehamilannya, maka segeralah bawa ke pelayanan kesehatan supaya bisa teratasi. Yang keempat, siapkan donor darah jika diperlukan. Jika ibu mengalami pendarahan yang sangat hebat atau banyak, maka segeralah bawa ke rumah sakit dan meminta untuk penolong untuk bisa didonorkan darahnya untuk ibu. Di sini tadi kami sudah memaparkan beberapa materi. Mungkin ada banyak kesalahan dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, Ibu silakan. Kalau misalnya nyeri di bagian punggung kayak gitu, terus kadang sini kayak gitu, bahaya enggak, Mbak? Baik Ibu, untuk nyeri di bagian punggung itu tidak termasuk tanda bahaya kehamilan, karena pada trimester kedua dan badan ibu bertambah sehingga menambah tekanan pada punggung ibu sehingga memunculkan nyeri dan rasa sakit. Untuk mengakhir nyeri yang ada di punggung dengan cara duduk dengan tegak atau duduk dengan atau bisa meminta tolong untuk memijat. Untuk pemijatan sampai batas trimester
Kemudian untuk trimester ketiga sampai mendekati kelahiran tidak dianjurkan Ibu. Kalau untuk posisi tidur yang nyaman itu yang baiknya yang gimana? Kalau posisi tidur yang nyaman itu tergantung ibu, akan tetapi lebih baik itu tidak hanya nyaman, aman dan nyaman untuk ibu dan janinnya. Untuk posisinya ibu bisa miring kiri, kemudian hindari posisi terlentang karena jika ibu tidur dengan posisi terlentang itu dapat menurunkan suplai oksigen di dalam janin ibu. Biasanya itu bisa kalau miring itu punggungnya diberi kayak bantal, kemudian atau kepalanya bisa ditinggikan gitu. Kalau misalnya suami ini kan keluar kayak aku sedikit. Kalau itu ada cuma sebentar kok seketika itu. Biasanya kalau udah itu biasanya ada kayak garis jerit gitu ya Bu, yang warna coklat kayak gitu ya. Kayak misalnya kalau kita kan mau main sekarang keluar dikit gitu. Biasanya itu Bahaya nggak sih? kalau 1-2 kali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau beberapa kali kemudian nanti dia terus jaraknya itu mendekati kayak sudah kehamilannya besar gitu, mungkin bisa langsung periksa. Bisa tanda-tanda kelahiran. Iya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Banyak-banyak terima kasih dari kami pokoknya. Sekian dari kami. Apabila ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.